Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, praktikum kita hari ini itu membahas mengenai Python GUI, karena ini adalah minggu kedua mengenai Python. Jadi kan kalau minggu sebelumnya itu datanya masih eh, pakai array gitu ya. Nah, kalau sekarang datanya itu kita akan simpan ke database MySQL. Nah, tahapan yang pertama untuk kita menghubungkan di Python GUI ini dengan database MySQL itu harus install dulu library-library yang dibutuhkan. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya ya. Nah, yang pertama itu kita harus membuat virtual env-nya terlebih dahulu untuk isolasi folder kita ya. Jadi kalau ada perubahan di situ nggak merembet ke yang lain-lainnya gitu. Jadi perubahannya ya udah di folder itu aja. Oke, sekarang nah ini jadi aku simpan di folder yang namanya DPBO ini dan di sini kita buka Visual Studio Code. Bisa di close aja. Oke, nah ini di folder langsung kebuka di DPBO-nya ya. Terus kita buka terminal. Iya, dan kita ketikkan, sebentar, nyontek dulu modul apa nih? PIP install MySQL connector, kita copy aja. Oh, maaf. Kita buat env-nya dulu ya, yang ada di contoh modul minggu sebelumnya. Virtual env, namanya apa? Misalnya aku di sini mau prak 2, kalau kita enter aja. Nah, otomatis kebuat folder ya di dalam folder DPPO-nya, yaitu prak 2. Terus sekarang kita jalanin dulu Ctrl Shift P, terus ini Python Select Interpreter, dan pilih yang tadi dibuat prak 2 ini. Oke, nah kalau udah, untuk ngecek udah atau belumnya, kalian bisa buka terminal baru lagi. Nah, nanti di sini di depannya udah ada kelihatan folder yang aktifnya. Jadi, si virtual env-nya itu udah jalan. Nah, kalau udah, baru kita PIP install ya. PIP install MySQL connector Python. Oke, sambil nunggu jangan lupa kita nyalain dulu sampai P-nya. Sampai P. Oke, sudah. Ini masih install. Nah, udah selesai. Kalau udah, coba kita balik lagi ke modul. Oh ya, terus PHP IP list untuk ngecek apa aja yang mudah keinstall gitu ya. Oke, PIP list. Nah, ini udah keinstall MySQL connector Python-nya. Terus kalau udah, persiapan kita udah selesai nih. Nah, terus sekarang ini ada Python MySQL connector yang ada di library itu tuh ada apa aja gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat buat lebih detailnya di Web3 School. Ada Python MySQL. Jadi ini untuk install drivernya pakai yang tadi ya. Aku pakai ini sama kayak yang tadi. Terus ini buat tes MySQL konektornya, ini pakai import mysql.connector. Ini kalau buat koneksinya, ini kayak mungkin kayak yang biasa kita lakuin gitu ya. Ada host, ada username, sama ada passwordnya. Ini diisi sesuai sama data MySQL kalian. Coba kita balik lagi ke modul. Ini untuk koneksi ke database-nya ada import sama diisi ya, si host, user, password, sama database. Database ini nama database yang akan digunakan nih. Terus ini untuk memasukkan data ke dalam tabel, ini kayak biasa kita harus koneksiin dulu. Nah, baru di sini ada SQL, itu biasa query untuk insert-nya. Terus ini ada value, %S ini, itu tuh nanti bakal kayak diwakilin oleh file yang ada di bawahnya. Jadi kalau %S-nya ini 2, si filenya juga ini isinya harus ada 2 gitu. Kalau 3 yang berarti harus ditambahin lagi. Itu. Terus ini execute, SQL, sama si filenya dimasukin. Nah, terus untuk MySQL commit ini wajib kalau kita masukin data sama kalau delete
sama update. Jadi, eee, commit ini fungsinya untuk melakukan perubahan yang ada di database. Jadi kalau nggak pakai ini, si database-nya nggak akan berubah. Terus untuk menampilkan semua data di tabel, ini kalau yang fetch all itu kayak ngambil semua data yang terakhir ada di DB ini, DB kursor ini. Ini biasa, ini query untuk select-nya. Nah, terus ini untuk delete. Ini juga query delete-nya apa. Terus ini masukin execute. Nah, kan ini jadi where address sama dengan mountain 21 kan. Nah, ini tuh bisa kayak gini, bisa juga diwakilin sama %s ini kayak gini. Jadi ntar kalau diwakilin sama %s, berarti di sini juga ada filenya, itu isinya mountain 21. Tuh. Terus ini commit karena dia ngehapus ada perubahan, jadi harus pakai mydb commit. Oke, nah lanjut sekarang mencoba dan menganalisa. Di sini seperti biasa ada project yang udah ada tapi belum selesai. Nah, tugas kalian buat di tugas TP minggu ini untuk menyelesaikan si project ini. Oke, kita ke download. Nah, yang ini di copy ke folder yang tadi ya, DPBO. Nah, ini masuk ke dalam si praknya dan di sini kita paste. Terus diekstrak. Oh, harusnya di luar ya. Gak apa-apa sih. Kamu simpan di luar, jadi dipindahin ke luar. Ini hapus. Yang ini hapus. Oke. Oh, ini ada DB praktikum. Nah, berarti kita harus ke localhost phpMyAdmin. Ke mana? Oh ya, kita buat database-nya dulu. Namanya itu DB praktikum. Nah, ini kalau udah kita import, terus simpen yang ini, yang tadi udah di-download. Oke, nah ini udah sukses. Ada error nih, kenapa? Where username root. Select command denied. Oh, kayaknya ada yang masalah sama MySQL-nya aku. Coba bentar ya. Mohon maaf. Iya, ini ada error berarti di MySQL-nya aku. Jadi, pokoknya caranya kayak gitu ya. Kalian buat dulu si nama database-nya, lalu di-insert, terus ya udah. Nanti bakal muncul. Tapi ini kayaknya ada yang error di sini. Oke. Oke, kita lewatin dulu aja ya. Semoga bisa deh. Oke nih. Yang ini udah ada tadi di main.py-nya. Coba kita run bisa nggak? Oke, bisa ya ternyata. Tapi input ya ini datanya masuk, tapi MySQL-nya di sini nggak bisa dilihat. Bisa. Oke guys, oke. Oke, kita lupain aja. Mohon maaf ya, berarti lagi ada error di MySQL-nya aku, tapi masih tetap bisa di-run. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi ini kalau di-run, ini ya, ini tampilan awalnya kalau kalian udah bisa ngejalanin si project yang tadi. Terus ini ada input data, ada semua data mahasiswa, sama hapus semua data mahasiswa sama keluar. Nah, terus kalau semua data mahasiswa ini diklik, ini tuh udah ngambil dari database. Oke.
Hmm, ini buat insert datanya. Ini buat view all-nya. Oke, kalian bisa pelajari dulu sendiri ini codingannya. Oke, sekarang langsung bahas ke tugas praktikumnya aja ya berarti. Oke, ini tampilannya. Nah, untuk tugas praktikum kalian itu, setelah kalian berhasil mengakses programnya, dapat kalian lihat program ini belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Buatlah fitur-fitur berikut supaya dapat berfungsi. Oke, kita lihat dulu programnya. Nah, ini kalau input data mahasiswa, udah ada nama, sama NIM, sama ada jurusannya nih. Terus, tapi dia belum bisa nge-submit data. Siap. Nah, ini tugas kalian di yang nomor 1 sama nomor 2 itu nambahin data lagi yang namanya itu jenis kelamin, tipenya radio button ya, yang bulat-bulat itu. Jadi kalau yang diklik perempuan, ntar yang di L-nya itu nggak kecek gitu, nggak ke checklist lah gitu ibaratnya. Nah, terus satu lagi sama data hobi. Nah, data hobi ini tipenya combo box. Minimal ada 3 item, contohnya bernyanyi, bermain game, jalan-jalan, atau yang lainnya, terserah ya, bebas. Nah, terus itu tuh di database-nya belum ada si kolom jenis kelamin sama kolom hobinya. Jadi ntar kalian tambahin di database-nya. Oke. Terus buat supaya input data mahasiswa dapat berjalan, sebelum data dimasukkan, cek semua inputan harus terisi. Nah, oke. Nah, setelah kalian nambahin data, kalian itu input si data tersebut, tapi sebelum input harus dicek dulu semua datanya udah terisi atau belum. Nanti kalau belum, pokoknya nggak mau masuk ke database atau kalian kasih kayak ada peringatan error gitulah. Bisa diakalin, terserah kalian, sekreatif kalian. Oke, terus yang nomor 4-nya, buat supaya hapus semua data mahasiswa dapat berjalan. Ini tuh ada di depan ya. Ini ada yang ini input, ini udah semua data mahasiswa udah masuk, terus ini hapus semua datanya, yang poin nomor 4. Oke, nah terus ini untuk yang poin nomor 5, buatlah satu tambahan button yang berfungsi untuk menampilkan daftar fasilitas kampus yang dapat digunakan. Terus gambar disimpannya pada folder project dan bisa di swipe, itu maksudnya kayak bisa digeser-geser gitu. Jadi, nah ini di bawah hapus semua data mahasiswa, kalian tambahin satu button lagi yang isinya fasilitas mahasiswa gitu. Nah, untuk itu tuh maksudnya kayak gimana? Nah, ini ada tambahan, kalian bisa lihat di video YouTube ini tentang Kinter ya. Ini lengkap banget di sini. Ya, mohon maaf, ada iklan. Yap. Nah, terus ini tuh udah ada kayak tadi ada radio button, yang ini ada contohnya, terus ada combo box juga, mana ya? Ya, pokoknya kalian bisa lihat di video ini atau di sini ada contoh programnya. Dan ya, kalian bisa download. Yep. Nah, ini itu kayak gini, tuh ada button, kalkulator, dan yang lain-lain. Ini kalian bisa lihat, ini contoh. Oke, nah ini radio nih. Coba ya, kita lihat yang radio button. Nah, ini contohnya kayak gini yang radio button ya. Jadi nanti isinya buat yang nomor berapa tuh tadi? Di isinya nomor ini laki-laki, terus yang ini perempuan gitu. Jadi diklik. Terus kalau yang nomor 5 tadi, yang fasilitas, contohnya kayak gini. Jadi ini nggak usah dimasukin ke database ya. Ini gambar. Nah, ini bisa di swipe gini, bisa digeser-geser gitu. Udah ada contohnya. Jadi kalian tinggal analisis ya dari kode program ini. Nah, terus ini disimpannya tuh di dalam folder ini tuh ada image-nya. Nah, akses gitu. Oke, sepertinya cukup ya. Kalau ada yang kurang jelas mengenai tugasnya atau ada error, di
waktu pengerjaannya kalian bisa langsung tanya ke aku atau ke yang lain ya boleh. Terus untuk tugas praktikumnya ini dikumpulinnya 5 Mei 2022. Nah, jadi masih lumayan lama ya. Oke, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.